Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini pada acara seminar hasil laporan orientasi P3K RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta tahun 2024 dari ruang rawat inap Dahlia Gelombang 3. Yang terhormat Ibu Katrina Nur Ayurini Santoso Astoknars dan juga rekan-rekan saya dari ruang rawat inap Dahlia. Perkenalkan, saya Diana Nurita yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Hari ini ada 4 orang teman-teman yang akan berserikat hasil kerja kerasnya dalam menyelesaikan tugas orientasi P3K. Setiap orang akan diberikan kesempatan selama 20 menit untuk presentasi. Kemudian dilanjutkan tanggapan dan masukan dari mentor di akhir setiap sesi presentasi. Yang pertama kepada Saudara Zainal Arifin, AM Dekep, dengan judul Optimalisasi Peran Perawat dalam Pelayanan Prima di Rawat Inap Dahlia RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Dipersilakan untuk mempresentasikan laporan aktualisasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Zainal Arifin dari Ruang Rawat Inap Dahlia. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas orientasi saya yang berjudul Optimalisasi Peran Perawat dalam Pelayanan Prima di Rawat Inap Dahlia RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Baik, kita akan membahas visi dan misi pemerintah Kota Surakarta terlebih dahulu. Dari visi, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misinya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, kemudian memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kemudian mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian ada mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, dan mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Visi dan misi ini tertuang di Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021. Selanjutnya untuk manajemen P3K. Jadi ini adalah manajemen P3K yang tertuang di peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018, yaitu tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Jadi peraturan tentang P3K sebagai ASN itu tertera di peraturan pemerintah tersebut, ya. Selanjutnya kita ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Visi dan misi Dinas Kesehatan. Visinya yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Kemudian misinya memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku,
keterbukaan informasi dan kejelasan. Lalu meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Nah, untuk RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, visinya adalah pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya yaitu meningkatkan kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar, lalu meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Yang keempat, meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Ini tugas pokok dan fungsi P3K di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemilihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, lalu pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, lalu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan, kemudian penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penipisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Nah, di rawat inap Dahlia ini isu yang saya ambil yaitu kurang optimalnya peran perawat dalam pengkajian nyeri pada pasien di ruang rawat inap Dahlia. Kemudian yang kedua, kurang optimalnya peran perawat dalam pelayanan prima di ruang rawat inap Dahlia. Kemudian isu yang saya angkat adalah kurang optimalnya peran perawat dalam pelayanan prima di ruang rawat inap Dahlia. Gagasan yang diangkat adalah optimalisasi peran perawat dalam pelayanan prima di rawat inap Dahlia. Ini rencana dan hasil kerja saya. Kegiatan yang pertama adalah mengidentifikasi ketepatan sikap dan etika perawat dalam memberikan pelayanan prima di rawat inap Dahlia. Tahapannya, mengidentifikasi ketepatan sikap dan etika perawat. Ada outputnya adalah memperoleh data hasil identifikasi ketepatan sikap dan etika perawat. Nah, ini salah satu dari indikator pelayanan prima yaitu berpenampilan yang baik dan rapi. Ini kalau dari pegawai yang kiri ini hari Senin ya, sepatunya abu-abu. Kemudian bajunya yang harusnya masuk tapi dikeluarkan. Kemudian tidak memakai name tag. Name tag ya benar. ID card-nya dipakai, PIN BBK dipakai, kemudian PIN Korpri juga dipakai. Berarti kurang name tag ya. Kemudian itu saya sorot sepatunya yang abu-abu. Kemudian ini ada sepatunya yang ada warna putihnya, yang itu kurang tepat. Kemudian yang sebelah kanan, paling kanan itu tidak memakai atribut apapun, tidak memakai name tag, tidak memakai PIN Korpri, PIN BBK, ID card juga. Nah, ini dari Google review tentang rumah sakit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Ini beberapa saya cuplik ya, misalnya dari DBK, pelayanan jauh sekali dengan keramahan. Ada juga bapak-bapak tua yang mengaku kerja di situ sempat marah-marah ke kami. Ada pengunjung saat itu di situ. Kemudian ada dari Evan Junio, tolong pelayanannya yang baik, jangan terlalu banyak ngerumpi aja perawatnya kalau sedang medis pasien. Kemudian lanjut lagi, pelayanan suster dan dokter jaga pada siang 17 Juli 2022, lantai 3 sangat buruk, nah gitu ya seterusnya ya. Ini itu tadi 2022 ya.
Ini 2 bulan yang lalu, ini 9 bulan yang lalu. Jadi ini baru sedikit yang saya ambil dari Google Review. Ya, yang ternyata Google Review itu bagi anak muda itu selalu dilihat daripada ulas lah. Kalau ulas kan yang tahu cuma mungkin kalangan pemerintahan, tapi kalau orang awam tuh tahunya ya dari Google gitu. Yang dikatakan Google itu apa sih? Oke, selanjutnya, nah ini salah satu yang dari ulas. Ini 28 Maret 2024, lapor Mas Wali Zaki Pratama Putra mau lapor. Tolong SOP RSUD lebih diperketat lagi, terutama RSUD Nipang Adipiro. Jika periksa mbaknya sibuk mainan HP, membuka Shopee. Ini 28 Maret 2024, berarti tahun ini ya. Ya begitu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Karena nilai kritik jadi rusak susu sebelanga. Sebenarnya pelayanan kita tuh banyak yang baik, tapi karena ada komentar negatif 1-2 itu jadi kayak buruk semuanya. Kemudian tahapan kedua, kegiatan yang kedua adalah membuat perencanaan sosialisasi layanan prima pada perawat inap dahlia. Tahapannya menyiapkan materi sosialisasi, melakukan konsultasi dengan mentor. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga, membuat video sosialisasi. Tahapannya membuat rancangan video, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya memperoleh persetujuan video layanan prima tentang sikap dan etika perawat. Kemudian tahapan keempatnya adalah sosialisasi. Tahapannya menyiapkan materi sosialisasi, mengundang perawat inap dahlia. Outputnya terlaksananya kegiatan sosialisasi. Ini dokumentasi dari sosialisasi yang sudah terlaksana di perawat inap dahlia kemarin. Kemudian kegiatan yang kelima adalah melakukan evaluasi ketepatan sikap dan etika perawat dalam melakukan pelayanan terhadap pasien. Tahapannya melakukan monitoring dan evaluasi ketepatan sikap dan etika perawat. Jadi kita saling mengingatkan saja untuk terutama yang ada di dahlia ya, untuk atribut kalau ada yang kurang kita ingatkan, kita evaluasi bersama. Ini rencana kerja menengah. Untuk tahun pertama melakukan identifikasi ketepatan sikap dan etika perawat dalam melakukan pelayanan. Selanjutnya tahun kedua melakukan sosialisasi pelayanan prima pada perawat inap dahlia. Kemudian tahun untuk tahun ketiga melakukan evaluasi ketepatan sikap dan etika perawat dalam melakukan pelayanan terhadap pasien dan keluarga di perawat inap dahlia. Jadi untuk tahun ketiga 4-5 kegiatannya sama, yaitu melakukan evaluasi. Ini video sosialisasi tentang pelayanan prima yang saya buat untuk dirawat inap dahlia. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan perawat Zahid, ada yang bisa dibantu? Ini saya Cahaya, kamar dahlia 4, Pak. Kepala saya sakit banget, minta tolong diperiksa ya, Pak. Baik, Bu Cahaya. Saya akan segera datang. Mohon ditunggu ya. Terima kasih, Pak. Iya, Bu, dengan senang hati. Permisi, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, perawat yang bertugas pada Dan ini bagian contoh pelayanan ramah dan sopan ya. Nama Saya kira Bapak Ibu sudah boleh disebut ada indikator masing-masing, 3 April tahun punya cara masing-masing untuk bersikap sopan dan ramah. Febri. Ini saya konfirmasi nama dan tanggal lahir sudah sesuai.
Ini ada obat amlodipin, dosisnya 10 mg untuk menurunkan tekanan darah. Jadi hari ini Ibu tekanan darahnya agak tinggi. Tadi diperiksa 160 per 100 mm hidrogiron. Nah, Ibu nanti jangan lupa obatnya diminum ya. Baik, Pak. Baiklah kalau begitu Bu. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah cukup, Pak. Kalau begitu saya kembali ke ruang perawat ya. Terima kasih banyak ya. Dengan senang hati. Selamat pagi. Pak, pelayanan di sini bagaimana ya Pak? Dari tadi siang adik saya Kampanye untuk tangani dengan baik Pak. menangani komplain. Pasiennya sudah menggigil, tapi petugasnya belum ke sana. Saya sudah laporan, karena saya pasien BPJS ya Pak ya. Terus tidak dilayani dengan baik. Baik Ibu, saya paham yang dibutuhkan saat ini. Mari saya persilakan untuk duduk terlebih dahulu ya. Didengarkan lalu diajak dulu. Yang bertugas pada sore hari. Sebelumnya saya mohon maaf tentang apa yang Kemudian mengucapkan maaf dengan tulus atas apa yang terjadi. Kemudian baru menjelaskan. Jadi kondisinya benar. Tadi suhunya 38,6 derajat Celcius. Lalu baru saja jam 4 sore memberikan obat paracetamol infus dengan dosis 1 gram. Selanjutnya akan diobservasi kembali apakah tubuhnya sudah turun atau tidak. Perlu diketahui bahwa Mas Puji mendapatkan obat paracetamol sebanyak 3 kali dalam 1 hari, yaitu di jam 8 pagi, jam 4 sore, dan 12 malam. Terkait dengan pelayanan BPJS atau bukan BPJS, pasien akan mendapatkan pelayanan yang sama yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jadi sudah dikasih obat ya Mas ya, tapi jam 16 nih. Ya Bu, nah, obatnya sudah diberikan. Selanjutnya akan kami observasi kembali ya. Mohon maaf, waktu kurang 2 menit. Ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Jainal Arifin atas presentasi tentang peran optimal perawat dalam pelayanan pribadi rawat inap Dahlia RSUD ILS Kota Surakarta. Selanjutnya, kepada Ibu Katrina dipersilakan memberi masukan. Selamat siang Mas Zainal, terima sudah datang, sudah selesai presentasi ya. Presentasinya sangat bagus, menarik. Di sini saya akan memberikan beberapa masukan pada laporan dengan laporannya ini nanti untuk halaman judul, tolong yang saya tandai nanti diperbaiki lagi. Kemudian untuk masukan saja, waktu itu saya sudah memberitahukan untuk diberikan pada lampiran itu istilahnya sebelum dan saat dilakukan dan hasilnya seperti apa. Nah, di sini kan dengan melakukan identifikasi. Nah, di sini lampiran untuk identifikasi dan data identifikasinya belum ada. Ya, lampirannya di sini hanya kurikulum kita dengan aja. Jadi nanti tolong ditambahkan lampiran-lampiran mengenai proses identifikasi dengan tadi yang melakukan identifikasi, hasil identifikasinya apa, kan ada foto-fotonya tadi dari situ termasuk yang jelas, kemudian yang etikat dan penggunaan seragam yang tidak tepat itu dilampirkan. Kemudian proses kegiatan yang jenengan lakukan yaitu sosialisasi, membuat video itu ada buktinya juga, foto, gambar dilampirkan. Kemudian outputnya, hasilnya setelah jenengan lakukan kegiatan optimalisasi ada perubahan
perubahannya apa? Perubahannya dari yang sebelumnya tidak lengkap dalam etika, seragam yang salah, kurang tepat, nanti ada perbaikan. Itu ya, tolong dilampirkan karena belum ada. Kemudian saya ingin memberikan masukan, ini tidak hanya sekedar masukan, saya harapkan untuk direalisasikan. Jadi tadi pas dilihat di video, jenengan kan menjelaskan bahwa untuk ID card itu harus lengkap. Lengkapannya kan kalau kita ASN kan ada PIN Korpri, ada nama, kemudian PIN BPK, ID card ini. Tetapi pada video yang jenengan tampilkan, jenengan sendiri saja sebagai ibu contoh yang melakukan kegiatan untuk optimalisasi tidak pakai ID card. Nah, itu nggih, videonya ini nanti itu adalah sarana untuk Mas Zainal merubah kondisi di mana yang tidak sesuai tadi, seragam yang salah, ketidakrapian, kemudian pemakaian etikat yang tidak lengkap, jenengan akan merubahnya menjadi yang sesuai aturan, itu kan Mbak. Nah, melalui media video. Nah, tadi saya amati dari awal sampai akhir kok nggak pakai etikat kan, berarti kan gimana? Contoh, tapi contohnya nggak benar. Nah, jadi saya minta tolong untuk diperbaiki ini, karena kan medianya Mas Zainal untuk optimalisasi video tersebut, ya kan, selain sosialisasi. Jadi tolong untuk diperbaiki. Saya harapkan sebelum ini nilai harus di launching, dengan sudah menyelesaikan video yang benar ya, dengan etikat yang benar. Gitu ya. Itu saja, karena kan itu yang dilihat kan, kalau orangnya lawang sing contohnya aja orang benar kan gitu. Iya Mas ya, itu saja masukan dari saya, selebihnya lainnya sudah ya. Berikan tepuk tangan untuk Mas Zainal. Terima kasih Ibu Gabriela selaku mentor.